Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah anti korupsi, yaitu Ibu Sofi Rohimatus Sofia, SSI, MSI, yang telah menyimak video ini sampai akhir. Kami dari kelompok 7, dari nama saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Rafli Aulia Rosman dengan NIM 18. Dan saya Muhammad Daniel Najib, NIM 31. Saya Gus Sama Sadafika, NIM 30. Dan teman lain-lainnya yang tidak bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Aulia Rosman dengan NIM 18 dari Prodi Teknik Mesin. Saya sudah ditemani dengan Mas Dua Rizky Dharma Putra, panggilannya Mas Rizky. Mas Rizky dari angkatan 21 ya, Mas? Iya. Saya di sini mau bertanya kepada Mas Rizky. Saya ingin bertanya tentang narkoba. Apa pendapat Anda tentang narkoba? Narkoba itu suatu obat-obatan yang membuat orang itu jadi kecanduan mungkin, Mas. Seperti itu sih, Mas. Ya, baik, Mas. Yang saya ingin bertanya lagi, Mas. Yang pertanyaan kedua. Untuk minuman keras itu apa bisa menyebabkan kecanduan narkoba apa enggak, Mas? Opsional ya, Mas. Itu kan opsional sih. Jadi ada tingkatannya sendiri, Mas, ya mungkin. Ya, Mas. Untuk minuman keras ya maksudnya tidak Mas. Apa? Orang yang suka meminum minuman keras tidak jadi kecanduan di narkoba. Mungkin kalau dia pertama coba-coba di narkoba bisa jadi juga gitu, Mas. Jadi itu mungkin pengaruh juga gitu loh, Mas. Baik, Mas, terima kasih. Sekian, terima kasih atas jawabannya dari Mas Rizky. Apabila ada salah kata dari saya sama Mas Rizky, mohon dimaafkan. Saya tutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reza Balevi dengan NIM 047 dari Prodi Teknik Mesin. Saya izin mengajukan pertanyaan tentang narkoba, pak, dan narja. Langsung aja dengan siapa ini? Mas Zidni. Mas Zidni. Saya mau tanya, bagaimana cara mencegah agar tidak terlibat pada penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, akan saya jawabkan. Kalau ini mengenai cara tidak menyalahgunakan, dan sebenarnya untuk hal itu kita jangan pernah mendekat lah, istilahnya jangan pernah mendekat dengan narkoba itu sendiri. Dan untuk mengetahui itu juga kita semua harus paham lah efek samping dari narkotika tersebut gitu kan. Bahkan efek samping tersebut juga sangat berpengaruh pada masa depan. Soalnya kan dapat dikatakan narkoba ini memiliki efek ketergantungan kan. Apabila dosisnya akan naik setiap kali memakai gitu loh. Dan narkotika juga sendiri itu dapat merusak saraf, bahkan pernapasan, terus banyaklah efek samping yang ditimbulkan dari narkotika. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, efek apa yang Anda ketahui tentang orang yang menggunakan narkoba dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk efeknya sendiri, untuk efek sendiri nih yang saya tahu biasanya orangnya terlihat lemas, terus untuk gairah hidup itu tidak ada gitu loh. Dan bahkan untuk kondisi yang taraf yang paling tinggi bahkan sudah menyentuh dapat dikatakan sudah hampir overdosis, dan bahkan penggunaannya sangat berlebih itu istilahnya mereka tidak punya semangat hidup gitu loh. Bahkan untuk kerja bahkan segala macamnya tidak terurus gitu loh. Dan untuk mencegah kan? Iya, mencegah. Nah, untuk mencegah saran saya hindarilah orang-orang yang memiliki jaringan mengenai narkotika tersebut gitu loh. Bahkan ketika Anda dekat dengan bandarnya, Anda tidak mungkin tidak mencoba gitu loh. Pasti Anda akan terjerumus juga gitu loh. Saran saya carilah orang-orang yang baik,
berkumpulah dengan orang yang baik, apalagi kalau bisa berkumpulah dengan orang yang ahli ibadah. Insya Allah dunia akhirat Anda, para teman-teman ini akan baik-baik saja gitu loh. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari pertanyaan Mas siapa? Zidni. Mas Zidni tadi. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Elsa Marsada Vega dari Teknik Mesin Angkatan 21. Saya dengan Mbak siapa? Putri dari Prodi Elektro. Tata dari Prodi Elektro. Nadia dari Prodi Elektro. Saya di sini mau bertanya tentang narkoba. Apa yang Anda ketahui tentang narkoba? Narkoba adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menimbulkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Buat Mbak? Kalau menurut saya, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Buat Mbak? Kalau menurut saya narkoba itu zat yang bisa membuat kita itu kecanduan dan berhalusinasi. Dampak-dampaknya seperti apa? Hah? Bagi Mbak ya? Menurunkan kesadaran itu. Terus kayak kalau misalnya habis minum narkoba itu kayak hilang ingatan gitu. Bagi Mbak ya? Kalau menurut saya tuh halusinasi sih. Dampaknya itu kecanduan sih. Untuk menanganinya gimana? Menangani narkoba. Kalau ini ya dari kesadaran pribadi ya, itu mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Terus kalau dari pemerintah itu ya rehabilitasi. Kalau menurut Mbak ya? Kalau menurut saya sih ke lingkungan pertemanan. Teman itu juga harus saling menjaga. Jangan sampai menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Itu aja. Ya kalau saya sama itu mendekatkan diri kepada Tuhan, terus berteman dengan orang-orang yang baik dan menghindari pergaulan bebas. Sekian pertanyaan saya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama prodi ya, Pak. Dari prodi FISIP dari UNMU Jember ingin menanyakan sesuatu tentang anti korupsi atau nabza dari tugas Bu Sofi. Apa yang Mbak ketahui tentang Mbak? Tentang narkoba gitu, Pak, dan untuk dampak buruknya, mungkin ada dampak positifnya juga. Gitu. Dampak buruknya itu ya dapat merugikan diri sendiri, terus merusak sel saraf. Kalau untuk dampak positifnya mungkin di bidang kesehatan, biasanya itu kan buat tambahan atau buat pembersihan alat medis. Ya intinya narkoba itu adalah obat-obatan terlarang yang sekarang ini banyak sekali disalahgunakan oleh anak muda. Untuk cara menanggulangi itu gimana, Pak? Untuk pencegahannya supaya tidak terjadinya Kuatin iman, Lingkungan sih, ya, perbaiki Terus, lingkungan. peran orang tua itu juga. Karena kan rata-rata narkoba itu kan lebih mudah menyerang anak-anak yang baru itu loh, baru apa? Baru belajar, baru mengetahui Kayak lingkungan luar. menengah pertama kayak gitu SMP misalnya. Kan ada rasa penasaran. Rasa penasaran tinggi. Itu sih. Terus kalau misalkan dari Badan narkotika, itu BNN. mungkin lebih sering sosialisasi ya, ngadain sosialisasi tentang penting bahaya narkoba.
kepada Mbak Nabila dan Mbak Amel. Sekian dari pertanyaan saya. Wabillahi haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Valevi dari Prodi Teknik Mesin. Dengan mbaknya siapa? Oh ya, saya Anis dari Ilmu Pemerintahan. Iya. Saya ingin bertanya tentang anti korupsi dan AMSA. Bagaimana cara mencegah agar tidak terlibat pada penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk itu biasanya kan narkoba, kalau mahasiswa ya biasanya tuh bukan hanya mahasiswa sih, orang-orang pakai narkoba itu kan mungkin karena adanya masalah pribadi seperti itu kan, mungkin mereka kurang adanya tempat untuk curhat, makanya mereka memilih untuk memakai narkoba. Nah, sarannya sih ini aja, kita sebagai mahasiswa, kita pasti punya teman, kayak kalau semisal teman kita dilihat aja kayak anak ini kayaknya murung, ada apa nih, jadi kita lebih melakukan pendekatan kepada teman-teman kita. Terus kita juga menyaring siapa di lingkungan pergaulan kita kan juga tahu nih mana yang baik mana yang buruk. Nah, pergaulan kan juga ini mempengaruhi kayak aktivitas kita. Mungkin ada nih temen ngajak pakai narkoba, gimana kita supaya nggak masuk ke dalam circle itu. Terus yang kedua, efek apa yang Anda ketahui tentang orang yang menggunakan narkoba dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau efek itu biasanya halusinasi ya. Jadi seseorang itu kurang fokus dalam menghadapi sesuatu gitu. Semisal kayak ada masalah, kayak terlihat lebih pucat aja gitu wajahnya untuk menghadapi. Kalau untuk caranya biasanya dilakukan dengan rehabilitasi ya. Setahu saya sih gitu. Kalau untuk yang kurang lebihnya kurang tahu juga sih. Sekian dari, terima kasih Mbak. Oh iya, sama-sama. Sekian dari pertanyaan kami tentang narkoba dan nafsa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Saya sekarang ditemani sama mbak-mbak dari angkatan 21 ya Mbak? Iya. Ya. Di sini saya akan mewawancarai Mbak dari angkatan 21 ini tentang narkoba. Menurut Mbak, narkoba itu termasuk apa Mbak? Narkoba itu termasuk itu ya, obat-obatan terlarang itu termasuk. Iya. Sama itu apa akibatnya seterusnya itu apa ya? Ketergantungan. Enggak. Mengkonsumsi narkoba. Oh, kayak ketergantungan terus kayak halusinasi. Itu aja sih Mas yang harus saya tahu. Sama dampak-dampak dari penyebab narkoba itu apa saja Mbak biasanya? Halusinasi. Ketergantungan obat. Ya bisa. Oh iya. Udah sih yang itu aja yang tahu. Ya sudah, terima kasih. Kalau Mbaknya yang satunya? Dampak-dampak dari narkoba? Bisa ngurangin efek dari tubuh kita, bisa rusak. Terus kurangnya konsentrasi bisa jadi. Itu menurut saya. Terima kasih sudah terdengar dari Mbak. Apabila saya ada salah kata dari saya, mohon maaf ya Mbak. Saya tutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.